Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab pertama Tawarik 29, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19 dalam tema kekayaan dan kemuliaan berasal dari Tuhan Allah. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudaraku berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, menikmati berkat Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami yang mau belajar firman Tuhan. Maka kuduskanlah hati dan pikiran kami, baik sebagai pemberita maupun sebagai pendengar firman, supaya firman ini menjadi kekuatan spiritual yang menginspirasi kami melakukan kehendak Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudaraku berada, kiranya berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dalam pertama Tawarik pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19 dalam perikop pujian Daud. Saya membaca dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Sesudah itu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Kata Daud, "Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah Israel, Bapa kami, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kerajaan, dan Engkau yang tertinggi sebagai pemimpin melebihi segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal darimu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Di dalam tangan-Mulah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab dari mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah pendatang dan warga asing di hadapan-Mu, sama seperti semua nenek moyang kami. Hari-hari kami di atas bumi seperti bayang-bayang dan tanpa harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan yang sudah kami sediakan untuk mendirikan bagi-Mu rumah, bagi nama-Mu yang kudus, berasal dari tangan-Mu sendiri dan milik-Mulah segala-galanya. Aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa leluhur kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah arahkan hati mereka kepadamu. Sebab Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus untuk memelihara segala perintah-Mu dan peringatanmu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Raja Daud adalah raja yang sangat legendaris. Dia raja yang hebat, raja yang sangat perkasa, raja yang sangat luar biasa. Dia diberkati oleh Tuhan.
Dia punya posisi yang sangat strategis. Dia punya jabatan, punya kekuasaan. Dia punya kekayaan, harta benda. Dia punya power, saudara. Namun di atas semuanya, Daud dia tidak membanggakan diri. Dia tidak menonjolkan diri. Dia tidak angku dan dia tidak arogan. Daud dia sangat rendah hati. Dan dari sejarah Raja Daud dalam Alkitab kita membaca bahwa Daud ini adalah anak dari seorang ayah yang bernama Isai. Dia punya saudara laki-laki. Dan ketika Daud akan dipilih menjadi raja, maka orang mengira bahwa bukan Daud yang akan menjadi raja, tapi saudaranya yang laki-laki. Tetapi ternyata Tuhan memilih Daud. Daud dipakai oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Jadi Raja Saul dia digantikan oleh Raja Daud dan Daud ini raja kedua bagi bangsa Israel. Di tangan Raja Daud, Israel ini jaya, Israel ini bersatu, Israel ini kuat. Dalam setiap peperangan pasti mengalami kemenangan. Karena itu Daud sangat luar biasa, saudara. Dia punya segala-galanya. Namun dari segala keperkasaan Daud kita melihat bahwa Daud juga dia pernah melakukan dosa. Dia pernah berbuat kesalahan ketika dia menyukai Batsyeba istri Uria. Bahkan menempatkan Uria untuk ada di pasukan paling depan. Sehingga Uria dia mati dan Daud mendapatkan Batsyeba istri Uria. Namun saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Daud dengan penuh penyesalan dosa, dengan segala ketulusan hati, kerendahan hati, datang kepada Tuhan, minta ampun Pak Tuhan. Itulah Mazmur pasal 51 sebagai pengakuan Raja Daud. Dan apa yang dilakukan oleh Daud dalam keberdosaannya mau mengingatkan kepada kita bahwa manusia terbatas, manusia lemah, manusia ini rapuh. Tidak ada manusia yang sempurna hanya Tuhan Yesus ketika dia hidup di dunia ini. Dan seperti Daud, kita semua punya keterbatasan. Kita bisa gagal, kita bisa jatuh, kita bisa kalah, kita bisa kilaf, keliru dan kita berbuat dosa. Namun sekali lagi mau dikatakan Daud dalam keberdosaannya secara jujur dan gentle dia datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Minta ampun Pak Tuhan. Dia mengaku dosanya dan Tuhan memberikan pengampunan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, konteks bacaan kita pasal 29 ayat 10 tidak lepas dari pasal 29 ayat 1. Di mana Daud sebagai seorang raja, dia mengajak umat Israel untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk mendirikan bait Allah, bait suci di Yerusalem. Memang saudara, Daud yang mempersiapkan, tetapi Daud tidak diizinkan Tuhan untuk mendirikan bait Allah. Dan bait Allah itu didirikan oleh anaknya, yaitu Raja Salomo. Nah saudara, di pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Di situ Raja Daud bersama dengan orang Israel. Mereka mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan untuk pembangunan bait Allah atau rumah Tuhan. Di antaranya ada emas, ada perak, ada tembaga, ada besi, ada kayu. Nah semua dipersiapkan oleh Raja Daud. Dan kita melihat bukan saja jemaat atau umat yang mempersiapkan. Tetapi saudara, Raja Daud di ayatnya yang ketiga pasal 29 dikatakan, lagi pula oleh cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku memberikan kepada rumah Allahku emas dan perak kepunyaanku sendiri. Nah saudara-saudara, Daud memberikan bukan saja secara kolektif dengan umat Israel, tetapi secara pribadi
Dia sendiri mempersembahkan apa yang ia miliki, emas dan perak, karena cintanya kepada rumah Tuhan. Ini luar biasa saudara, tampilan seorang pemimpin, keteladanan yang diberikan oleh Daud. Daud nyandak koncudu pa Tuhan, karena itu juga Tuhan nyandak koncudu pa Daud saudara. Daud dia memberikan segala-galanya apa yang ia miliki. Karena itu saudara, dalam perenungan kita saat ini, pujian Daud. Daud mengatakan, ya segala-galanya adalah milik Tuhan. Entah itu kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Semua adalah milik Tuhan. Dengan tulus jujur, Daud mengungkapkan segala-galanya, padahal semua dimiliki oleh Daud. Dan Daud sadar bahwa itu semua hanyalah titipan sementara saja. Sehingga mengatakan bahwa apa yang mereka berikan saat itu, semua bahan-bahan bangunan untuk bait suci itu berasal dari Tuhan. Mereka kembalikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Daud nyandak baku reken dengan Tuhan. Karena itu dia mengajak segenap umat Israel yang ia pimpin mempersiapkan segala sesuatu, mendirikan bait Allah. Dan ini adalah puji-pujian dari Daud di hadapan umat Israel. Dia memberi contoh bahwa semua dari Tuhan, maka semua akan dikembalikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Daud mengajak orang Israel mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan di ayat terakhir saudara, Daud sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai seorang pemimpin bangsa, pemimpin keluarga, dia berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang tulus, memelihara segala perintah Tuhan, peringatan Tuhan, dan ketetapan Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk mendirikan bait Allah yang telah dipersiapkan oleh Raja Daud. Minta hikmat kepada Tuhan supaya Salomo anaknya bisa tetap pada perintah Tuhan, Taurat Tuhan, apalagi ketika akan membangun sebuah mega proyek, yaitu bait Allah di Yerusalem sebagai tanda kehadiran Tuhan bagi umat Israel. Nah saudaraku, apa pesan yang hendak disampaikan kepada kita melalui narasi yang sangat menarik ini? Pertama, mari kita mengutamakan Tuhan. Seperti Daud, dia sangat mengutamakan Tuhan. Daud menyatakan segala-galanya adalah milik Tuhan. Padahal dia punya kekayaan, kejayaan, kebesaran, kehormatan, semua Daud punya. Tapi karena dia percaya bahwa Tuhan itu adalah number one, Tuhan itu di atas segala-galanya, maka dia mengutamakan Tuhan, semua dipersembahkan kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau hidup kita mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, segala rencana kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, usaha kita, keluarga kita, pasti kita diberkati saudara. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kalau kita selalu menempatkan Tuhan, bukan keegoisan kita. Karena kadangkala saudara, kalau torang so punya segala-galanya, torang so merasa bahwa torang itu Tuhan. Kita merasa bahwa kita yang paling hebat dan kita melupakan Tuhan sehingga kita memandang orang rendah. Kita merasa lebih hebat. Torang pandang enteng pak orang lain. Tapi mari seperti Daud kita utamakan Tuhan. Torang sadar diri kita manusia terbatas, punya kelemahan. Tapi ketika Tuhan mempercayakan kepada kita kekayaan, uang yang banyak, jabatan, ketika Tuhan memberi kecakapan, Tuhan memberikan harta benda saudara, maka utamakan Tuhan. Supaya orang tidak salah melangkah, tidak salah menggunakan, bahkan tidak salah mendapatkannya. Karena kadang-kala orang jadi kaya, salah memperolehnya. Bahkan ketika mendapatkan kekayaan walaupun dengan cara yang benar, salah menggunakannya. Tapi ketika kita mengutamakan Tuhan, kita tidak akan salah menggunakan harta benda, kekayaan yang Tuhan beri, berkat yang Tuhan beri. Kita juga tidak curang memperoleh berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita nikmati.
tetapi dengan jujur kita memperolehnya, bahkan dengan baik dan benar kita menggunakannya. Ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, selalu bertanya kepada Tuhan. Kemudian saudara, hal yang kedua, persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Daud dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Daud sadar apa yang dia miliki itu adalah berkat Tuhan, maka dia berikan yang terbaik. Seperti dalam bacaan kita tadi, bahwa karena cintanya kepada rumah Tuhan, dia punya secara pribadi saudara, emas dan perak dia berikan kepada Tuhan. Itulah yang saya katakan, Daud nyandak baku reken deng Tuhan. Daud nyandak koncudu pa Tuhan. Karena itu juga Tuhan nyandak baku reken deng Daud. Tuhan nyandak koncudu pa Daud. Tuhan berikan terbaik bagi Daud, saudara. Kadangkala dalam hidup kita merasa bahwa memberi itu merugikan. Kadangkala saudara, torang jadi pelit, jadi kikir. Torang nyandak kaya hati, tidak kaya hati. Kita menjadi egois dan angku. Dan egosentris semua untuk kita. Kita tidak punya kepekaan. Memberi untuk pelayanan, memberi untuk Tuhan. Mengasihi orang lain. Mari belajar seperti Daud. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berbau harum kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan Allah, sehingga Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Berikanlah segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Itu adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kasih itu sisa-sisa apa Tuhan, tapi beri yang terbaik. Karena ketika kita memberi yang terbaik, Tuhan beri juga yang terbaik bagi kita, saudara. Tuhan tidak mau baku reken pat orang, tapi Tuhan akan mencurahkan berkat. Seperti Daud, dia mempersembahkan yang terbaik bagi umat Tuhan. Dan ketiga saudara, mari kita memberi contoh yang terbaik bagi umat Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan jabatan, kekuasaan, atau apapun dalam hidup kita, mari seperti Daud, kita beri contoh yang terbaik. Entahkah itu kita memuji Tuhan, bahkan juga memberikan persembahan. Memuji Tuhan, apa yang kita ekspresikan, kiranya itu adalah hal-hal yang baik. Pesona kehidupan yang benar, hidup kita jadi berkat, perkataan kita jadi berkat, bahkan sikap, tingkah laku, perbuatan kita jadi berkat. Bahkan saudara, sekarang ini ketika media sosial itu menjamur, artinya kita sebagai pengguna media sosial, entahkah itu TikTok, entahkah itu Facebook, Instagram, atau WhatsApp, atau apa saja saudara. Mari kita buat status yang baik. Bukan hoax, bukan kebencian, bukan hal-hal yang membuat orang jadi benci mau baca orang pe status. Tapi dengan penuh hikmat, dengan bijaksana kita menggunakan media sosial. Karena orang baku dapat dengan orang di dunia, belahan dunia manapun seringkali melalui media sosial. Mereka tidak melihat kita, kita tidak melihat mereka. Tapi ketika apa yang kita ekspresikan, status kita itu baik, membangun, menginspirasi, mengedukasi, maka itu jadi berkat saudara. Karena itu kita bijak dalam menggunakan media sosial media, kita bijak juga mengungkapkan kata-kata yang santun, kita bijak juga saudara untuk berbuat apa yang baik. Artinya tampilan kehidupan kita itu jadi berkat, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan sebagai bentuk teladan kehidupan kita. Orang bukan nanti mau jadi orang hebat baru memberikan teladan, tetapi sesederhana apapun ketika kita hidup jujur, hidup rajin, hidup setia, penuh tanggung jawab, maka itulah persembahan kita. Itulah teladan kehidupan kita yang dapat mengedukasi orang lain. Dan yang terakhir seperti Daud, dia adalah seorang kepala keluarga yang baik, ayah yang baik, orang tua yang baik. Dia minta kepada Tuhan anaknya Salomo yang nantinya akan menggantikan dia menjadi raja bagi bangsa Israel, supaya Tuhan memberikan hikmat bagi dia, supaya Salomo mengandalkan Tuhan,
segala perintah ketetapan, dia tetap ingat supaya dia tidak salah melangkah. Apalagi dengan mega proyek bait Allah yang besar yang akan dia kerjakan. Maka sebagai orang tua saudara, mari kita selalu mendoakan anak-anak kita. Torangnya tidak selalu ada dengan anak-anak, tapi doa kita selalu menyertai anak-anak. Peluklah anak-anak kita dalam doa. Minta Pak Tuhan dimanapun anak-anak kita, baik mereka yang masih kecil, remaja, pemuda, bahkan ada yang sudah menikah. Maka orang tua tidak pernah berhenti untuk mendoakan anak-anak. Memohon supaya Tuhan menjaga anak-anak kita. Karena mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan kerja pelayanan, akan melanjutkan turun-temurun warisan kita. Maka mintalah kepada Tuhan yang terbaik. Terutama Tuhan kasih hikmat kepada anak-anak kita, seperti Daud kepada anaknya Salomo. Nah, kiranya Tuhan memberkati melalui narasi yang sangat hebat. Testimoni Raja Daud ini akan senantiasa menyemangati kita, mendorong kita untuk semakin karib, akrab dengan Tuhan. Seperti Daud, dia sangat akrab, dia sangat dekat dengan Tuhan. Di saat dia mengalami kejayaan, dia bersyukur kepada Tuhan. Tapi di saat dia dikejar oleh Raja Daud, dalam pergumulan dia datang Pak Tuhan. Dia tidak pernah melupakan Tuhan, tetapi Tuhan itu adalah sahabat karib dari Daud. Kita juga demikian saudara. Mari kita utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Mari kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan kedekatan kita kepada Tuhan akan mengantar kita menikmati kebahagiaan hidup, menikmati berkat yang sangat-sangat luar biasa. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa terus bermohon Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe dan bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Kita akhiri perenungan ini dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman boleh disampaikan. Kiranya firman ini memberkati banyak orang. Sekalipun saya sudah berhenti menyampaikan firman, tapi media sosial YouTube Tuhan pakai menjangkau banyak orang. Firman diperdengarkan dimanapun saudara-saudara. Kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Di saat ada yang sakit dan lemah, Tuhan kuatkan. Apapun gumul hidup mereka, Tuhan menyertai, memberkati mereka, dan menjadikan mereka yang mendengar firman untuk selalu mengutamakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan.